Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi. Masih tetap semangat ya untuk belajar fisika hari ini. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Ketua kelas tolong memimpin doanya ya. Memulai pembelajaran fisika pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelumnya kita sudah belajar terkait materi apa? Benar sekali. Untuk pembelajaran hari ini, maka kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni hukum 2 Newton. Secara sederhana, penerapan hukum 2 Newton ini dapat kita lihat ketika kita mendorong troli belanja yang penuh dengan troli belanja yang kosong. Menurut pendapat kalian, lebih mudah yang mana? Troli belanja kosong atau penuh yang akan didorong? Ya, benar sekali. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan massa. Troli belanja yang penuh tentunya memiliki massa yang lebih besar dibandingkan troli belanja yang kosong. Sehingga dengan gaya yang sama, maka akan menghasilkan percepatan yang nilainya kecil. Secara matematis akan dirumuskan sebagai sigma F sama dengan M dikali A. Nah, untuk selanjutnya, Ibu meminta kalian untuk membentuk 8 kelompok urut sesuai absen ya. Dan silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Oke, semua sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Sebelumnya, Ibu akan bertanya, tahukah kalian terkait tradisi kearifan lokal keraton sapi itu apa? Saya mau tahu lomba pacuan sapi dari Madura. Sekali Novita, jadi keraton sapi itu merupakan lomba pacuan sapi dari Madura. Nah, untuk selanjutnya, kira-kira ada yang tahu tidak bagaimana prinsip kerja fisika dalam sistem keraton sapi itu? Tidak ada yang tahu ya? Tidak apa. Sekarang coba kalian cari gambar keraton sapi di Google. Coba temukan persamaan yang kalian dapatkan pada gambar keraton sapi. Fokus kalian coba lihat pada penunggang keraton sapi. Izin jawab Bu, di gambar ada anak kecil menjadi penunggang keraton sapi. Iya benar sekali Jimmy. Jadi penunggang keraton sapi atau yang bisa kita sebut sebagai joki. Nah, kira-kira ada yang tahu mengapa joki keraton sapi itu rata-rata anak kecil? Karena anak kecil itu ringan, Bu. Iya benar sekali jawabannya. Ada yang tahu tidak kira-kira persamaan yang lain yang kalian temukan dari gambar keraton sapi? Saya Bu. Di sini terdapat persamaan lain, yaitu terdapat adanya kayu yang terpasang pada punggung sapi. Benar sekali Zara, jadi kayu itu bisa kita sebut sebagai kalores. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak fungsi dari kalores itu apa? Sebagai pijakan joki saat naik sapi Bu. Iya benar sekali terkait pendapat kalian semua. Tetapi kita harus mengeksplorasi lebih lanjut. Nah, untuk sekarang kita akan melakukan praktikum terkait pengaruh massa joki terhadap percepatan keraton sapi. Dan yang kedua, pengaruh koefisien gesek terhadap waktu tempuh suatu sistem benda. Praktikumnya akan dilakukan secara virtual menggunakan aplikasi Energy Lab yang sudah Ibu berikan di Google Classroom beserta KPD-nya. Tolong untuk masing-masing kelompok menginstal aplikasinya dan membuka KPD-nya ya. Di lomba virtual, laju karapan tergantung dengan masa jokinya. Benar, masa joki lebih besar, harapan lebih lambat. Bu, ini sama dengan penjelasan soal masa. Iya benar, itu merupakan pengaruh massa terhadap percepatan. Ibu, sekarang kami lebih paham.
Di aplikasi ini menunjukkan perbedaan laju karapan sapinya dengan koefisien geseknya itu berbeda. Betul, masa joki lebih besar, sapi bergerak lebih lambat. Lalu mengapa koefisien gerak menghambat, Bu? Pertanyaannya bagus. Sekarang coba buka bahan ajar halaman 15 yang terdapat gambar kerapan sapinya. Arahkan kamera pada bahan ajar yang terdapat gambar kerapan sapi. Kira-kira ada atau tidak maksud dari tampilan AR tersebut? Mengartikan gaya gesek dan gaya arah berlawanan arah, Bu. Iya, benar sekali. Jadi, material ini dapat memvisualisasikan arah gaya dari kerapan sapi. Oke, silakan dilanjutkan diskusinya. Setelah ini akan ada sesi presentasi. Oke anak-anak, waktu diskusi sudah selesai. Selanjutnya adalah waktunya kalian presentasi. Untuk yang presentasi hanya 2 perwakilan kelompok saja. Yang pertama akan kelompok 3 terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan atau memaparkan bahwa masa joki itu mempengaruhi kecepatan kerapan sapi. Masa lebih besar, kecepatan lebih lambat, dan sebaliknya menunjukkan hubungan berbanding terbalik. Baik, terima kasih presentasinya kelompok 3. Dari yang lain apakah ada yang ditanyakan? Gaya tariknya itu 300 Newton, tidak berubah dengan manipulasi masa joki. Baik, terima kasih jawabannya atas kelompok 3. Selanjutnya, yakni presentasi dari kelompok 1. Anak-anakku yang lain tolong diperhatikan temannya yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 menyimpulkan dari data PD bahwa koefisien gerak karapas berbanding lurus dengan waktu tempuh karapas. Semakin besar koefisien, semakin lambat waktu tempuh. Ini membuktikan pengaruh langsung koefisien gesek pada waktu tempuh. Dari yang lain apakah ada yang ditanyakan? Bagaimana koefisien gesek mempengaruhi waktu tempuh karapan sapi di etnofila? Koefisien gesek yang lebih kecil membuat waktu tempuh lebih cepat. Terbukti dari pengamatan dan fitur AR di etnofilet menunjukkan koefisien gesek berlawanan dengan daya tarik sapi. Terima kasih kelompok 1 atas presentasi dan jawabannya. Siapa yang bisa menyimpulkan hasil belajar dari praktikum menggunakan aplikasi Etnofilet? Saya, Bu. Nah, pembelajaran menunjukkan kerapan sapi Madura berkaitan dengan hukum 2 Newton. Di mana kemenangan dipengaruhi oleh masa joki, koefisien gesek, dan gaya tarik untuk mempercepat waktu mencapai garis akhir. Ya, benar sekali jawaban dari Miras. Berikan tepuk tangan. Oke, orang selanjutnya Ibu akan memberikan kuis untuk pemahaman kalian hari ini. Ibu sudah memberikan kuisnya di Google Classroom. Silakan mengerjakan sesuai waktu yang ditentukan. Selamat mengerjakan. Oke, untuk pengerjaan kuisnya sudah selesai. Dari hasil kuisnya sudah terlihat di nilainya. Jadi yang mendapat nilai di atas 500 poin mengerjakan pengayaan, sedangkan di bawah 500 poin mengerjakan remedial. Untuk pengumpulan tugasnya maksimal jam 9 malam di Google Classroom. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya anak-anakku semua. Wassalamualaikum.